Halo semuanya, perkenalkan saya Yustina Ciska Nurleni. Kali ini saya akan membahas tentang Down Syndrome. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu Down Syndrome. Down Syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Down Syndrome pun juga mempunyai penyebab dan jenis-jenisnya. Down Syndrome terjadi ketika kromosom 21 memiliki satu salinan ekstra. Kromosom atau struktur pembentuk gen normalnya berpasangan dan diturunkan dari masing-masing orang tua. Pada penderita Down Syndrome, kromosom 21 satu salinan ekstra sehingga menjadi 3. Kromosom ekstra ini menyebabkan kelainan fisik dan gangguan pada kecerdasan anak. Down Syndrome pun juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, trisomi 21. Trisomi 21 merupakan jenis Down Syndrome yang paling sering terjadi. Pada jenis ini, setiap sel tumbuh memiliki salinan ekstra kromosom 21. Yang kedua, mosaic. Pada jenis ini, salinan ekstra dari kromosom 21 hanya menempel di beberapa sel saja, sehingga ciri-ciri Down Syndrome tidak terlihat dan tidak nampak sekali seperti pada penderita trisomi 21. Yang ketiga, ada translokasi. Pada jenis ini, salinan dari kromosom 21 menempel di kromosom lain. Down Syndrome ini, jenis translokasi dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Down Syndrome ini juga bisa dideteksi selama bayi masih berada di dalam kandungan. Ada dua cara. Cara yang pertama yaitu tes screening. Tes screening mungkin tidak dapat memberikan hasil akurat mengenai Down Syndrome, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran khusus bila bayi memiliki resiko ini. Anda bisa melakukan tes screening sendari semester awal kehamilan dengan cara yang pertama tes darah, yang kedua dengan pemeriksaan USG, dan yang ketiga melakukan uji nukal translusi. Yang kedua yaitu tes diagnosis. Dibandingkan dengan tes screening, hasil dari tes diagnosis jauh lebih akurat sebagai cara mendeteksi Down Syndrome pada bayi, namun tidak untuk seorang wanita. Tes ini biasanya lebih ditunjukkan untuk ibu hamil yang bayinya diduga berisiko tinggi mengalami kelainan selama kehamilan, termasuk Down Syndrome. Ada beberapa faktor berisiko yang menimbulkan salinan ekstra pada kromosom 21 atau menyebabkan bayi terkena Down Syndrome. Yang pertama, usia ibu saat hamil. Anak yang lahir dari wanita usia di atas 35 tahun lebih rentan mengalami Down Syndrome. Yang kedua, riwayat Down Syndrome dalam keluarga atau keturunan atau genetik. Orang yang memiliki keluarga dengan Down Syndrome berisiko memiliki anak dengan kondisi ini. Bahkan bisa terjadi bukan hanya pada satu anak saja. Yang ketiga, ada kekurangan asam folat. Salah satu faktor peningkat risiko Down Syndrome adalah kekurangan asam folat selama kehamilan. Sindrom Down atau Down Syndrome dapat dipicu oleh kerja metabolisme tubuh yang kurang optimal untuk memecahkan asam folat. Penurunan metabolisme asam folat bisa berpengaruh terhadap pengaturan epidemik atau pembentuk kromosom. Asam folat sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan otak, sumsum tulang belakang bayi. Bahkan, ketika belum tahu bahwa Anda hamil, otak dan sumsum tulang belakang bayi sudah mulai dibentuk. Kelainan fisik pada penderita Down Syndrome bersifat khas dan dapat dilihat saat lahir, antara lain ukuran kepala lebih kecil, bagian kepala belakang datar atau rata, hidung dan mulut kecil, sudut mata luar naik ke atas, bintik-bintik putih di bagian mata, bentuk telinga kecil dan tidak normal, dan leher pendek. Anak dengan Down Syndrome cenderung memiliki perkembangan tubuh yang lambat dibandingkan dengan anak sebayanya. Meski demikian, postur tubuhnya tergolong proporsional. Orang-orang yang terkena Down Syndrome cenderung tidak akan bisa disembuhkan, tetapi ada cara lain agar penderita Down Syndrome bisa melakukan sesuatu dengan mandiri, yaitu dengan cara terapi. Berikut adalah beberapa terapi yang dilakukan untuk orang-orang yang terkena Down Syndrome. Yang pertama adalah terapi fisik. Terapi fisik bertujuan untuk membantu membangun dan meningkatkan keterampilan motorik, kekuatan otot, serta memperbaiki postur dan keseimbangan. Yang kedua yaitu terapi bicara dan bahasa. Down Syndrome umumnya menyebabkan anak agak terlambat bisa berbicara.
Tak hanya itu, beberapa anak pun mungkin mengalami surat bicara karena terkena penyakit Down syndrome. Maka dari itu, butuhnya terapi bicara dan bahasa agar anak-anak yang terkena Down syndrome dapat berbicara dengan sesamanya. Yang ketiga adalah terapi okupasi. Terapi okupasi dapat membuat anak-anak yang terkena Down syndrome untuk menemukan cara dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam sehari-hari. Yang keempat adalah terapi emosional dan terapi perilaku. Anak-anak Down syndrome cenderung memiliki emosional yang tinggi dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maka dari itu, anak-anak dengan Down syndrome sering merasa frustasi karena kesulitan berkomunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, anak-anak dengan Down syndrome umumnya membutuhkan terapi emosional dan perilaku. Yang kelima yaitu konseling gizi. Selain terapi-terapi di atas, anak-anak Down syndrome mungkin perlu mengalami konseling gizi. Konseling gizi dapat membantu anak untuk merencanakan pola makan agar kesehatan mereka terjaga dengan baik dan sesuai dengan kondisinya.